Dari kelompok 3 CGP Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Rod Delina Simanjuntak dari TK Negeri Oswal, Kecamatan Sapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan teman saya Rodi Delina dari SMC Negeri Angkatan Sekolah. Perkenalkan, nama saya Rodi Delina dari Institut Pembantu 2 teman-teman Bamak, Kabupaten Tapanuli Tengah. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat siang Bu Rosdewina. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu. Nah, sebagai awal ya Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang modul penilaian kita hari ini ya Bu. Ya, baik. Pada modul kita hari ini, bahwa coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan modul penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu sebagai coach menggali pertanyaan para coaching. Kemudian jangan lupa juga Bu untuk menyesuaikan coaching Ibu nanti sesuai dengan coaching Bu. Diantaranya misalnya ada pertanyaan, kemudian aktif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Kemudian untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang menjadi aktif? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam kompetensi ini Bu? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi ya Bu, pada untuk kita hari ini ya Bu, silakan Ibu lakukan coachingnya terhadap Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Surti, apa kabar? Selamat siang Ibu. Ya, mudah-mudahan baik ya Bu ya. Kemarin Bu Surti sudah menghubungi saya, ternyata sudah tercapai Bu ya. Nah, sepertinya ada yang mau Ibu sampaikan Bu? Ibu, ada permasalahan ya Bu. Saya sampaikan cuma itu terkait pembelajaran kita saya. Masalahnya yaitu kita melihat dengan pelaksanaan proses pembelajaran itu dia sudah hidup sendiri, kemudian jadi permasalahan kita juga berteman. Baik Bu, waktu kita singkat Bu ya. Dari permasalahan itu tadi, ada anak yang ribut ya Bu ya dalam kelas.
rencana itu? Rencana ini akan saya lakukan dalam satu minggu lah, saya akan langsung. Gitu ya. Kemudian komitmen seperti apa Ibu yang lakukan waktu rencana ini dengan supaya berjalan dengan baik? Saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, dan saya akan melakukan hal-hal yang mungkin bisa menekan apa saja dalam belajar. Apakah Ibu Sophie membutuhkan dukungan dengan pihak lain tuh? Bisa jadi saya Ya. dia juga dari Bagus, syukurlah Bu ya. Semoga dapat terlaksana apa yang Bu Sophie rencanakan. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Sophie sampaikan? Oke, dari diskusi kita ini Bu, bagaimana perasaan Ibu? perasaan saya menjadi berbeda Bu. Oke Bu. Terima kasih lah ya Bu Sophie ya. Ini sepertinya sudah mau masuk kelas ini, sudah mau habis. Kapan-kapan kita bisa berbincang lagi ya Bu Sophie ya. Iya, Bu. Oke, selamat jumpa Bu Sophie. Terima kasih. Besok. Lanjut ya. Dengan Pak Isma. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Sophie ya. Sebelum menutup ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca operasi ya. Saya ulangi, pasca operasi. Itu yang dipotong kan? Masih ulang lagi rumah. Iya dong. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Sophie ya Bu. Sudah Bu. Oke, sebelum kita menutup atau mengakhiri video ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca operasi. Yang pertama itu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, reaksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Menurut saya sebagai observer, tadi saya mengamati proses coaching antara Ibu dengan Ibu Sophie. Nah, ternyata sudah berjalan dengan baik Bu. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu Sophie juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Ibu. Sehingga Ibu Sophie juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Pada saat coaching tadi Ibu juga sudah melakukan coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta. Saya juga nanti akan dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya Bu, demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu, terima kasih Bu. Ya Bu, sama-sama. Nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Sophie ya Bu. Sudah Bu. Sebelum kita menutup atau mengakhiri kegiatan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk observasi. Ibu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, reaksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Menurut saya sebagai observer, tadi saya mengamati proses coaching antara Ibu dengan Ibu Sophie. Ternyata sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu Sophie juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Sehingga Ibu Sophie juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Pada saat coaching tadi Ibu juga sudah melakukan coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru kami lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta. Saya juga nanti akan dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu, baik. Semoga kedepannya
kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu, terima kasih Bu. Ya, Bu. Selamat siang Bu Neha. Apa Selamat kabar? siang juga Bu Cinta. Baik Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu. Iya, sebelum awalnya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kerja karena harus ya tahu ya Bu ya sesuai dengan alur kita ya Bu ya bagaimana untuk menggali pertanyaan host dan bagaimana respon dari coach untuk menjawab menggali pertanyaan yang diberikan dan ingat jangan lupa Ibu dengan prinsip coaching itu antara lain kemitraan reaksi kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini saya ingin bertanya satu Bu ya. Baik Bu, ada pertanyaan yaitu yang satu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini Bu? Kompetensi yang saya kembangkan hari ini ya Bu ya kepada coach itu yang pertama kompetensi kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Lalu kompetensi apa yang spesifik yang ingin Ibu observasi pada hari ini? Kompetensi yang spesifik itu yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi ini Bu, mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya Bu. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga Bu ya, sini ada indikator. Indikator apa yang ingin Ibu proses untuk coaching hari ini? Indikator yang ingin saya proses dari coach saya bukan saya ingin coach itu mendapatkan solusi-solusi dari langkah-langkah yang sudah dilakukannya Bu begitu. Ya, jadi berjalan lancar sesuai dengan yang kita lakukan. Tapi jangan lupa Bu ya, nanti sesudah coaching kita kembali lagi ke tempat ini Bu ya. Baik Bu, baik Bu. Semoga lancar dengan nantinya. Oke, selamat siang Bu, silakan Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak, apa kabarnya? Bagaimana cara Bapak nanti untuk kedepannya memperbaiki sikap si anak itu Pak, supaya tidak mengganggu teman-temannya lagi? Sebenarnya saya sudah melakukan identifikasi atau observasi terhadap lingkungan siswa saya ini yang cerita nakal ya. Harusnya kalau pada saat pelajaran harus dalam pelajaran dalam tanya jawab, diskusi, beda pendapat seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi pada kondisi sekarang itu sangat jauh dari yang diharapkan. Nah, bagaimana langkah Bapak ke depan untuk menambah atau memotivasi si anak supaya jangan mengganggu teman-temannya di kelas? Bagaimana langkah Bapak? Ya, kalau saya lihat Bu, ada dua faktor dari dalam diri anak dan dari luar. Faktor yang pertama itu dari dirinya. Kalau saya lihat memang dari kelas sebelumnya, sekarang ini memang kelas 6 ya. Sebelumnya saya sudah pantau ada beberapa siswa yang mungkin memang sifatnya nakal, mengganggu. Faktor dari luar itu datang dari keluarga atau lingkungannya. Di rumah mungkin dia kurang perhatian keluarga, tidak diarahkan supaya belajar dengan baik, tidak berkontak di rumah, sehingga dampaknya menjadi jadi dengan rencana yang kira-kira kapan Bapak lakukan rencana Bapak itu? Apa metode yang Bapak lakukan supaya rencana Bapak itu bisa berhasil Pak? kalau metode yang saya lakukan sebenarnya yang paling pertama menurut saya itu adalah konsistensi ya. Karena kalau kita hanya melakukannya hanya di saat tertentu mungkin kebiasaan baik itu dari sehingga metode ini menurut saya menjadi sangat baik agar dapat memberikan hasil yang signifikan. Luar biasa Pak. Jika kita rating dengan nilai angka 1 sampai 10, di angka berapa nanti setelah Bapak melakukan rencana Bapak itu? Idealnya menurut saya Bu di angka 8 9 sesuai dengan harapan saya seperti itu. Baiklah Pak, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah Bapak? Yang akan saya lakukan saya akan dan melihat tokoh-tokoh yang sudah berhasil seperti itu supaya bisa dicontohkan untuk bisa ditiru oleh tersebut. Dan juga tidak lupa untuk menerapkan pembelajaran di kelas itu harus sekreatif mungkin supaya belajar itu diminati oleh tersebut sehingga
adanya perubahan tingkah laku dari yang di awalnya mengganggu teman ya menjadi senang akan pelajaran yang saya beri. Baik Pak, sangat bagus. Nah untuk rencana ini Bapak berkolaborasi dengan siapa saja Pak? Kalau berkolaborasi itu saya sudah melakukannya dengan rekan guru, kepala sekolah, bahkan dengan orang tua siswa juga. Saya sudah pernah diskusi dengan orang tua siswa bagaimana supaya mengatur jadwal siswa ini dalam belajar di rumah setelah sekolah agar orang tuanya menyisihkan waktunya waktu anaknya itu untuk belajar dan menyuruh anaknya belajar. Karena mayoritas dan orang tua yang tempat saya mengajar itu petani. Ya, jadi kalau petani pergi pagi pulang sore, jadi perhatiannya menjadi agak berkurang kepada petani. Baik Pak, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan rencana Bapak? Kalau melaksanakan rencana itu dalam satu pembelajaran melaksanakannya pada hari Rabu Minggu karena saya telah melakukan pembelajarannya dan saya juga telah menyiapkan pelajarannya. Saya nanti pada saat saya bisa Baik Pak, kemudian Pak, komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana Bapak itu berjalan dengan baik Pak? saya sebagai orang guru tentunya harus melakukan saya bagaimana belajar guru baik bermanfaat. Jadi bentuk komitmen yang saya lakukan itu adalah saya memberikan waktu luang saya sebagai sekolah untuk memberikan pelajaran tambahan supaya kualitas tadi saya bisa meningkat. Baik Pak, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Dari pihak lain selain dari pihak sekolah tentunya orang tua dan masyarakat dan selesai mereka juga mendukung ya, karena kalau di sekolah itu kan tentunya banyak juga masyarakat yang melihat kita, tentunya mereka juga harus mendukung kita dalam belajar. Baiklah Pak, semoga rencana Bapak berjalan dengan baik ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi? Jadi perasaan saya Bu jadi juga jadi diplom karena masalah yang saya bawa dari rumah itu bisa diselesaikan di kondisi. Oke, baik Pak, itulah Pak ya. Masalah Bapak sudah ada solusinya ya Pak ya. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Bapak sampaikan? Hal lain yang disampaikan yaitu semoga nanti setelah ini saya bisa terapkan dan saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya nanti saya bisa berdasar dan memberikan dampak yang Oke, baiklah Pak, karena waktu kita sudah mepet karena mau masuk lagi ke kelas. Jadi kita akhiri saja dulu pertemuan kita ini ya Pak ya. Terima kasih Pak atas pertemuan kita hari ini. Semoga rencana Bapak ke depannya bisa berjalan dengan lancar ya Pak. baik Bu. Sampai jumpa ya Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ada saya menanyakan beberapa pertanyaan kakak observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi waktu saya melakukan coaching dengan Bapak Rafael, saya sudah melakukannya dengan alur tadi dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sebagai alur untuk menggali coaching, menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi yang dibutuhkan. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer, tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Ibu Neha dan Bapak Rafael sudah berjalan dengan baik. Dan juga sudah proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan Bu Neha juga sudah berusaha menggali pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada Bapak Rafael. Sehingga Bapak Rafael menemukan solusi dari permasalahannya. Pada saat coaching, tadi Ibu sudah melakukan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir Ibu ya, sebelum kita tutup ya Bu ya. Boleh. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yaitu kompetensi alur cerita Bu. Jadi supaya saya lebih memahami lagi proses cerita itu Bu, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya Bu. Baik sekali Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Bu ya, semoga bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Oke, selamat siang Bu. Ya, Ibu Sofi. Oh, gini Bu, makanya saya kemarin ada masalah Bu yang saya hadapi gitu ya. Ada beberapa peserta didik saya itu
Bu, apa sering absen Bu. Jadi karena sering absen itu jadi teman yang sedikit itu kan absen. Nah, itu yang mengganjali hati saya Bu. Jadi ada yang kesalahan benar Bu. Ya, kemudian setelah kita melakukan kesalahan ini apa yang kita lakukan? Jadi Bu, saya ingin mendapatkan pencerahan bagaimana supaya peserta didik saya itu nanti bisa lebih rajin lagi untuk sekolah dalam pelajaran. Yang dialami sekarang kalau melihat dari segi kehadiran Bapak Bu, sekarang di posisi 14. Iya Bu. Kemudian posisi berapa yang ingin Ibu? Yang saya inginkan sih Bu, kalau bisa di posisi 8 lah Bu. Kalau bisa setara dengan teman-teman yang lain. Perhatikan gitu Bu. Iya Bu. Sudah Bu, sudah saya panggil anak itu. Katanya dia sering absen karena ini Bu, orang tuanya mau menyuruh dia tidak harus ke sekolah untuk itu menderes Bu, karena orang tuanya apa menderes Bu. Iya Bu. Kalau penyebab lain ada Bu, misalnya karena jarak dari rumahnya ke sekolah sangat jauh Bu. Mereka itu tinggal di Jabodetabek Bu. Iya Bu. Kalau menurut saya ya Bu, ini saya harus memanggil orang tuanya dulu kan Bu, supaya saya bisa mengetahui lebih jelasnya apa penyebab si anak tadi sering absen Bu. Hal lain yang ingin dilakukan? Hal yang lain ada. Saya ingin memotivasi si anak untuk ini lebih lebih mengutamakan pendidikannya daripada urusan pekerjaannya Bu. Nah yang kedua, saya juga ingin berkolaborasi dengan orang tuanya supaya orang tuanya bisa menuntun anaknya atau membimbing anaknya itu supaya mengutamakan sekolah dulu Bu. Misalnya kalau sudah pulang sekolah mau diajak menderes pun nggak masalah Bu. Itu pagi-pagi ya harus sekolah dulu Bu. Begitu Bu. Untuk motivasi anak sebetulnya sebelumnya waktu Bu, karena tidak dilakukan sudah Bu. Betul lah Bu. Jadi motivasinya untuk tingkat keberhasilannya kemarin ya memang ada perubahan Bu, tapi sedikit Bu. Iya, sedikit perubahan. Tadi sudah mulai rencana saya Bu ya mungkin 2 hari ke depan Bu akan saya ini lagi saya laksanakan rencana untuk mendorong si anak itu supaya bisa lebih giat lagi ke sekolah. Dan siapa saja yang bisa membantu Bu? Yang bisa membantu saya Bu ada misalnya rekan guru mata pelajaran yang masuk ke saya, kemudian guru BK, terus PKS kesiswaan dan juga kepala sekolah Bu, dan yang terakhir tentu dengan orang tua Bu. Terima kasih juga ya Bu karena Ibu sudah meluangkan waktunya kepada saya sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat Demikian tugas kami demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik.
Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak.